kita udah pasti turun. Betul. Jangan bilang, oh akun gue gagu, akun gue ngacor, balik lagi ke kita. Kalau gue pribadi ya, Betul. balik lagi ke kitanya. Oke. Ente masih mau rajin nggak? Betul. Masih mau ngambil order nggak di jam sibuk? Betul. Ya kan? Nanti di luar jam sibuk itu kan terserah kita. Buat Betul. istirahat. Jadi, Oh. Surprise. Ngabolang lagi bersama gua di channel El Gantengnya. Ya guys, kali ini sekarang gua berada di daerah Barito Blok M. Dan saat ini gua lagi bersama teman gua di depan sana. Ini teman gua dari Maxims, guys. Namanya Kamen. Nah, Kamen ini dari komunitas MGC, Maxim Gandaria City. Dan kebetulan gua dijemput sama dia kali ini, mau diajak ke base campnya. Dan mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sana, guys. Oke. Stay tune. Tunggu kita di base camp Maxim Gandaria City. Oke guys, ya kali ini gua berada di BC-nya dari MGC Maxim Gandaria City, dan kebetulan saat ini gua udah bersama sang ketuanya nih, yaitu Ketum Dwi. Hermansyah. Ketum Dwi siapa namanya nih? Hermansyah. Oke, Dwi Hermansyah ya guys ya. Oke, jadi gua kali ini mau ngebahas tentang seputaran komunitas yang ada di Maxim ya guys ya, terutama ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sebenarnya komunitas itu nggak main brand lah, nggak main Maxim atau itu. Nah, kita semua itu sebenarnya saling berkaitan ya, terhubung ke semua, walaupun itu hijau, kuning atau semua itu kita di dunia ojol itu tetap terhubung ya guys ya. Nah, yang pertama pengen gua tanyain sama Tum Dwi. Tum, apa kabar nih Tum ya? Baik. Baik, nah. Alhamdulillah baik. Informasi aja sekarang. Nah, siap. Gua berada di Gandaria ini sekitar jam 3 subuh ya guys. Jadi gua Mau pagi nih, dini hari, udah mau subuh malah ya kan. ikut-ikutan. Gua mau ketemu Tum Dwi aja kira-kira sekitar 2 minggu guys. 2 minggu gua satronin BC-nya, dia sibuk terus karena dia mungkin ada kegiatan ke beberapa komunitas-komunitas lainnya. Nah, sekarang kebenaran gue punya kesempatan ngobrol bareng sama dia, ya kita bahas seputar komunitas guys. Ya, Tum Dwi. Tum Dwi kan sebagai ketua di MGC, Maxim Gandaria City. Nah, bisa gak nih ceritain sejarahnya MGC itu bisa berdiri di sini gitu? Kalau bicara ketuanya nggak ketuaan lah, ketuaan banget nantinya ntar kelihatannya. Kalau basically Maxim Gandaria City ini 2018 kita ngerintis. Oke, 2018 ya. 2018 kita ngerintis. Karena kalau bicara Maxim itu kami bukan pewaris, kami perintis. Oke. Di 2018 biasa underground, kita gerilya. 2018 tuh Maxim baru ada di Sudah sebelum kalau bicara buat Jabodetabek, Maxim itu 2018 awal kan? terlambat malah, dia Oh, terlambat. oke. Buat Jadi di luar dulu ya? Di luar daerah dulu itu. Di luar daerah dulu baru sebelum 2018. Di Lampung dulu dari tahun 2015. Oke, jadi pertama di Lampung, terus Sulawesi, Baru Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Udah cakup di Jawa Barat itu, Bandung sih. Oke, di 2018 awal itu Iya, maksudnya. 2018 Nah, awal. itu MGC berdiri di 2018 juga. Berbicara berdirinya Maxim Gandaria City itu di 2019-an. Oh, 2019-an. Iya Berarti kan? sekarang udah mau Anif yang kedua. Kalau bicara ini kita yang baru yang mau kedua. Oh, Di baru yang 2023 besok nih, di September bulan 9. Oh, oke. Alhamdulillah kita mau yang kedua. Kalau mau bicara yang ngerintis kita udah lama lah, kita udah ngerintis di sini. Oke. Kalau BC Masih dari awal emang di sini tuh.
Shelter lah. Oh, shelter ya. Masih postbit lah. Ya, postbit. Masih postbit. Ya, jadi postbitnya teman-teman kalau kalian lewat di Gandaria City itu di Jalan Sultan Iskandar Sultan Muda nih. Iskandar Muda. Nah, di situ ada kayak warung sambal Latah. rata, Pak ada banner gede di sini. Nah, ini shelter MGC di sini gitu. Ya. Jadi buat teman-teman kalau kemungkinan lagi lewat, mampir aja di sini. Siap. Di sini ramai terus 24 jam, guys. Iya. Ya. Jadi kalau mau silaturahmi atau mungkin mau sowan-sowan bisa langsung atau mau rehat mungkin ya. Siap. Bisa gitu ya. Nah, kalau Taruna tuh member ada berapa, Tumbi? Member awal kita hampir 20-an sih. Hampir 20 Member awal ya. Oh, 20. Karena kalau bicara Gandaria ini Ane pribadi sama awal-awal perintis dulu itu banyak seleksi ketat sih. Oh, gitu. Oh, jadi ya, dipilih-pilih juga ya, asal iya. masuk gitu ya. Kalau bicara penerimaan Taruna tuh ya ada pilih-pilihnya lah. Oke. Nggak terlalu ini juga sih, cuma memang awal dari basically berangkat dengan Gandaria tuh pengennya nggak komunitas yang asal-asalan, Oke. yang bukan komunitas cuman kayak terminal orang Oke. bisa keluar masuk gitu kan. Jadi kayak WhatsApp grup Iya, mungkin kalau gitu iya, ya. Nah, kalau ini memang komunitas Iya, bener. basically awalnya Ane ngikutin lah, gua ngikutin sama kawan-kawan yang lama tuh. Oke. Ya udah tinggal ngikutin aja, pilih salah seleksi, ya wis lah. Seleksi terakhir ya itu dia yang bisa ke Gandaria. Oke. Iya, di Gandaria pun yang sudah di Inti pun ada beberapa tuh yang langsung take over biasa. Oh, gitu ya. Jadi di komunitas tuh tetap Iya. ada keluar masuk gitu ya, teman. Iya, berikut pembinaan Gandaria awal tuh juga dia udah mengundurkan diri dia Oh, gitu. Jadi secara hormat. kalau misalkan diibaratkan itu udah beberapa generasi mungkin ya. Sudah. Oh, Bicaranya ini udah hampir 2 generasi ya. 2 generasi ya. Di 2 tahun belakangan ini udah mulai rollingan. Ada Oke. Ada- Nah, Tum, kalau misalkan komunitas kan ya, ini kayak sekarang di sini di Gandaria City. Nah, kalau di Jabodetabek itu banyak. kira-kira ada berapa nih, Tum? Komunitas Maxim dulu ya, kita bukan ojol. Kalau ojol mungkin ada ribuan kali ya. Banyak ya. Nah, kalau Maxim sendiri itu ada ratusan. Iya, kalau bicara skupnya Maksima aja itu kan Maksim dari 2018. 2018 itu. Alhamdulillah kemarin juga kantor tuh yang di tanggal kalau nggak salah 20-an Juni kemarin tuh yang di dia Pejaten itu. ya, di Pejaten tuh kantor dia, peresmian kantor baru. Oke. Itu Anip kantornya udah yang kelima. Oh, iya, sudah yang kelima Di Indonesia itu ya. di Indonesia itu. Skupnya buat nasional ya. Buat nasional. Oh iya, di situ juga Iya. di situ yang datang itu perwakilan Jabodetabek aja Jabodetabek. ada satu area tuh 100. Ya. Wah, keren guys, mobil balap. Ya kita shelter di pinggir jalan jadi Ya. masih ada noise knalpot ya guys ya. Mm. Nah, kalau namanya komunitas nih Tum ya. Ya. Dari satu komunitas ke komunitas lain itu dia berintegrasi sih, terhubung Iyalah, nggak sih iyalah. maksudnya? Bersinergi. Bersinergi ya? Kalau kita bilang kata anak ojolnya bersinergi lah. Bersinergi betul. Saling bersinambungan. Nah, itu nggak Maxim dengan Maxim aja gitu kan. Enggak, semua lah. Bisa Maxim dengan Kita Gojek. Tidak pilih warna. nggak mandang provider warna, Nah, gitu, biasanya guys. aplikator. Nah, jadi komunitas itu ternyata nggak mandang Enggak lah. brand Sama. guys, nggak mandang warna. Enggak. Jadi bisa Iya. kuning ke Iya. hijau, hijau ke Iya. kuning, atau mungkin ada merah, biru semua. Pokoknya itu satu komunitas itu terintegrasi guys, terhubung lah. Jadi koordinasinya itu di komunitas itu sangat Iya. kuat ya guys ya. Nah, kalau buat teman-teman yang baru nih, Tum Dwi, kan Yap. banyak kalau kita lihat tuh sekarang ya maaf ya mungkin ada yang baru ngojol, Ya. yang baru mulai narik gitu. Nah, kalau dilihat di lapangan itu kan banyak yang single fighter lah istilahnya ya. Iya, bisa dibilang. Nah, kalau menurut Tum Dwi ini sarannya buat para pemula atau teman-teman kita yang belum punya komunitas itu manfaatnya apa sih itu kalau kita masuk ke komunitas gitu? Barangkali teman-teman yang nggak punya komunitas kan sebenarnya pengen masuk komunitas tapi malu atau takut gitu kan. Ya, sama. Nah, manfaat-manfaatnya itu kira-kira apa aja gitu? Kalau kita ikut berkomunitas ya banyak manfaatnya lah. Silaturahmi kita tambah panjang. Silaturahmi terutama. Iya, kesulitan ada kesulitan apapun ikan kita berjuang rupiah. Kita bisa gotong bersama. Iya, gitu, betul. biasa sehari-hari di jalan. Namanya kita di jalan kadang suka ada trouble Iya. motor. Biasanya itu yang paling cepat banget tuh biasanya sih dari komunitas. Dari komunitas. Ya, dari komunitas itu yang ngodisin dulu biasa di lapangan ya, entah trouble, entah ada apa di Laka, jalan, biasanya gitu lah, ya. semua. Itu biasa kita via komunitas dulu.
Nggak menutup kemungkinan juga kalau bicara single factor. Itu pun ente mau bergaul ke komunitas atau mau bergabung pun atau hanya cuma bergaul nggak ada masalah sih. Gitu. Ada masalah. Cuma kalau bicara silaturahmi kalau bisa usahanya jangan sampai putus. Betul. Yang baru-baru pun jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Ya kan? Saran dari aneh. Sarannya gitu ya. Saran dari aneh. Nah, karena di lapangan sendiri pun nantinya itu bakalan kita biasa di jalan itu pasti driver juga sih. Ya betul. Biasanya yang awal-awal dulu nggak mungkin kan dari pihak keluarga atau apalagi pihak keluarga jauh kita telepon wah Udah pasti Iya, orang betul. yang di jalan dulu. pasti yang terdekat duluan. Ya kita juga orang di jalan. Nah, teman-teman yang belum berkomunitas atau belum punya komunitas, jadi Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. ya jangan malu-malu untuk Sharing. sharing, Kalaupun nggak bergabung nggak apa-apa. Yang penting Iya. bisa sharing aja. sharing Nggak ada atau masalah. silaturahmi gitu ya. Di jalan Jadi silaturahmi. manfaat yang utama itu sebenarnya sih kita amit-amit itu Ya. Laka. ya guys ya. Jadi Laka. laka itu namanya di jalan itu orang pertama yang nolongin itu ya pasti yang ada di jalan. jalan. Ya, Tidak mungkin keluarga, tidak mungkin saudara. nggak mungkin keluarga, nggak mungkin saudara. Yang pertama ya guys ya. Yang pertama. Jadi nanti komunitas itu biasanya saling menghubungkan tuh. Iya. Misalkan ada dari komunitas A lagi di daerah B, Ya. dia kenapa-napa nanti bisa dihubungin. Dihubungi. Itu ada komunitas anak gue di sana begini-begini gitu itu ya kira-kira ya. Siapa? Oke guys ya. Oh, Nah, kalau mengenai aplikasinya pun di komunitas itu banyak sharing-sharingnya itu tuh. banyak lah. Kayak bicara maksimal aja ya. Kalau bicara buat apa? Asuransinya nih. Kalau yang single factor tuh biasanya banyak nggak tahu. Ya kan? Betul. YPSI itu ya. Ya, bicara PSS itu, ya kan paling nggak itu kan pihak komunitas. Betul. Dari pihak komunitas tuh yang banyak tahu biasanya ya kan. Kalau ada apa-apa itu. Ada apa-apa dari si driver nih, saya driver. Makanya saran buat saya pun yang nggak ikut komunitas pun nggak usah sungkan lah, nggak usah ragu lah, tetap mampir. Karena itu kan haknya kita. Betul. Ya kan dari PSS itu karena kewajiban yang setiap bulannya itu kita bayar. Ya kan walaupun cuma kecil, cuma 1000 kan, ya Bang? 1000 ya kan walaupun cuma 1000 tapi kan itu kan kewajiban kita, ada hak yang kita harus dapat. Nah, mungkin teman-teman juga belum tahu nih guys ya, di Maxim itu ada asuransinya melalui YPSI kalau nggak salah ya. Iya betul. Jadi YPSI itu di bawah naungan Maxim yang mengurusi urusan klaim-klaim laka mungkin ya. Laka Atau santunan lah istilahnya gitu. Nah, itu setiap bulannya itu kalau teman-teman sadar itu kita dipotong 1000 perak dari top up. dari top up dari saldo papat kita. Nah, itu tujuannya itu untuk membackup atau Si mengklaim driver. dari santunan-santunan itu. Iya, betul. Nah, gitu guys. Nah, itu biasanya kalau lewat jalur komunitas itu ya mereka lebih paham lah guys ya. Jadi mereka tuh bisa tahu jalur-jalurnya harus kemananya, prosesnya pun jadi bisa lebih cepat gitu. Dan kawan-kawan komunitas juga jangan sungkan-sungkan juga mampir ke komunitas. Nggak dibilangnya komunitas yang lebih tahu, nggak juga sih. Betul. Maksudnya kita paling nggak ya jaga silaturahmi sambil soan. Kita ngobrolin apa yang hak-haknya kita harus ambil. Betul. Kita kewajiban kita yang juga harus kita bayar. Nah, Tapi buat teman-teman komunitas juga kalau bisa sesama komunitas itu harus tetap jaga silaturahmi. Iya. Aja. Jangan sampai putus. Jangan sampai putus deh pokoknya. Gitu. Ya kan? Nah, gua dengar lagi kemarin nih di MGC itu buka apa namanya konsep atau apa tuh Tum? Yang malaria tuh. Itu apa tuh Tum? Oh, Malaria nih. Nah, ini seru nih guys nih. Jadi di MGC itu kalau dibilang sih kayak apa ya? terminal. Kayak ya, jadi di sini tuh banyak dari tamu dari mana-mana aja. Mungkin kalau teman-teman suka main atau lewat di Gandaria City itu selalu rame guys. Ya, jadi itu dari mana aja, bahkan dari luar kota guys. Ada yang dari Tegal mungkin ya. Dari Tegal, dari Bandung. Dari Bandung dan saat ini ada yang dari Karawang dari gitu. Karawang. Jadi teman-teman yang dari luar kota pun biasanya suka singgah di sini guys. Makanya suka dibilang terminal lah di sini. Nah, akhirnya kalau saya dengar itu Tum Dwi bikin konsep malaria. Nah, itu malaria tuh apa tuh? Malaria nih Maxim Lintas Gandaria. Maxim Lintas Gandaria guys. Nah, itu basic lagi lah, balik lagi ke backgroundnya MGC nih, masuk Gandaria City.
kalau bicara masuk dari situ itu karena titiknya dia di tengah ya. Iya benar. Bisa bilang selatan perbatasan sama Tangerang, perbatasan sama wilayah lain juga. Artinya di tengah. Banyak kawan-kawan juga yang dari Maxim lintas yang lain tuh dari utara, selatan, barat juga. Dia dapat lintas ke pinggiran nih. Ujung selatan pasti mampir ke Gandaria. Oh gitu. Entah itu yang dapat argo, entah itu ataupun yang main disengaja. Iya. Jadi awal bicaranya ini kan bisa dibilang postbeat lah. Postbeat, oke. Postbeat lah. Kalau bicara inti dari squad Gandaria City sendiri itu kan nggak banyak ya, cuma 120 sekian. Oke. Cuma memang kebanyakan sehari-hari itu dari tamu, ya kan? Betul. Ya kan kalau bicara tamu-tamu karena dia Sabanari, kami bilang ya bukan tamu lah. Itu memang saudara kita juga. Iya. Kawan-kawan Jadi kita juga. di frame ini cuma 3 nih guys. Ya. Nah di balik-balik belakang ini nih ada puluhan nih guys nih. Ini nonton nih kelilingin nih. Iya. Nontonin kita kayak lenong nih guys. Ya kan? Ya jadi karena mungkin letak geografisnya ada di tengah, Di tengah, ini. ya. Jadi kadang suka teman-teman dari Tangerang itu suka dapat Dari Depok, dari Depok, mananya, Tangerang, dari timur, Bekasi, dari utara dia mampir. dari Pas Cibubur atau dari mana tuh suka kalau ke tengah itu Nah. suka mampir ke sini. Telkom. Jadi mungkin ada muncul ide kita bikin Maxim lintas Gandaria, disebutnya Malaria. Nah teman-teman juga kalau misalkan mau mampir aja silakan guys mampir. di sini ya. Silakan. Gua aja pun sering mampir di sini karena di sini gue lihat banyak teman-teman komunitas emang. Jadi saling kenal. Ya apalagi Bisa kita sharing-sharing juga. betul. Apalagi sharing-sharing. bicara aplikasi yang ambil dibilang kalau bicara Maxim kan aplikasinya aplikasi gagu lah. Dalam artian gagu kan dari kantor sendiri kan kita maksudnya dari kantor aja nggak ada dedikasi. Nggak ada edukasinya Nggak ada gitu. edukasi nggak ada. Pokoknya kita datang kan langsung ngebit. Kalau yang baru gitu kan bingung, ya kan. Apalagi ada kawan-kawan tuh harusnya itu nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Iya betul. Toh kita pendaringan kita kan di situ. Kalau kita semakin malu, makin kecil pendaringan kita. Iya benar. Masih Emang betul, sih kalau rezeki gua kita. akuin juga emang Maxim itu secara teorinya berapa persen tapi lebih banyak dari pengalaman-pengalaman Iya. yang udah duluan. Iya. Nah kita tuh harus sering banyak sharing sama yang udah duluan lah istilahnya. Kita nggak nyebut senior ya, tapi Enggak lah. mereka yang udah Sama aja. udah berkecimpung duluan di dunia Maxim. lah gitu. Sama aja kita driver juga. Iya betul. Ya kan. Nah terus kira-kira nih ke depannya nih kalau untuk MGC ini ada gebrakan apa nih, Tumbi? Ya harus tetap ada terus maksimalisasi harus tetap ada. Terus tetap ada ya? Ya kan, walaupun kita bersinergi walaupun kita ada pergantian kepengurusan atau apa, tapi insya Allah saya yakin buat Maximandria City kedepannya juga tetap solid lah. Oke. Kita bersinergi juga dengan wadah-wadah yang lainnya. Banget. Nah kalau wadah di luar dari sini tuh emang ratusan ya? Banyak lah. Kalau buat Jabodetabek aja bilang banyak lah. Banyak ya. Kalau dibilang ratusan aja itu yang saya dengar sih ya, yang saya dengar yang kita banyak kelihatan. Itu kadang banyak juga yang masih senyap. Yang masih dia udah ngibarin bendera, dia udah buat logo, dia kadang suka udah naik rompi gitu. Banyak kita yang nggak tahu. Tapi tetaplah biar gimana ya, mereka itu saudara kita. Saudara kita. Cuma alangkah baiknya kita bersinergi. Kita mampir-mampir, kita sowan-sowan dengan wadah-wadah yang udah ada sebelumnya. Apalagi di lingkungan sekitar dia, di sekitar mereka punya shelter atau BC ya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru punya komunitas itu baiknya dia memperkenalkan diri atau Iya. silaturahmi minimal ke sekitarannya aja dulu ya. Iya. Tem, ya? Baru nanti keluar daerah lainnya gitu. Oke deh gitu. Siap. Nah terus buat saran buat teman-teman itu Ya. di Maximnya sendiri nih ya, maksudnya di aplikasinya ya. Kalau sekarang kan kita lihat mungkin semakin banyak driver, ya nggak bisa kita pungkiri lah ya, driver itu semakin banyak, orderannya juga kayaknya Alhamdulillah semakin gacor sih. semakin gacor ya gitu. Semakin banyak nih orderan, semakin banyak. Oh jadi dengan bertambahnya driver itu sebenarnya orderan bukan berturun ya, Enggak lah. Malah naik gitu. Sebenarnya sih ngimbangin. ngimbangin ya. Sebenarnya ngimbangin. Kita balik lagi sih ke si drivernya. Iya. Ya kan? Kalau bicara Maxim ini kan udah kayak PNS. Ya kan? Hitungannya pegawai nunggu sewa lah. Cuma kan performa kita tuh harus dijaga. Betul. Performa kita harus benar-benar dijaga. Ya kan? Kita turun, kita udah males on beat aja.
itu udah otomatis perform kita udah pasti turun. Betul. Jangan bilang, oh akun gue gagu, akun gue ngacor, balik lagi ke kita. Kalau gue pribadi ya, Betul. balik lagi ke kitanya. Oke. Ente masih mau rajin nggak? Betul. Masih mau ngambil order nggak di jam sibuk? Betul, ya kan? Nanti di luar jam sibuk itu kan terserah kita. Buat Betul. mau istirahat kita Jadi kosong kemana. sebenarnya yang penting itu di jam sibuk itu. Di jam ya? sibuk. Kalau menurut gua sih di jam sibuk yang gua udah dulu gua pernah rasain itu di jam sibuk. Di jam sibuk. Pagi itu jam iya. sibuk itu jam berapa tuh? Jam 6 sampai jam 9 pagi lah. Oke. Kalau sorenya itu di jam 4 sampai jam 7 sore, jam 7 malam. Oke. Tuh guys ya, itu jam sibuk biasanya. itu jam sibuk itu jangan sampai lewat. Iya. Jadi sesibuk-sibuknya kita, Kalau bisa ambil dulu aja. Oke, sedablek-dableknya kita lah, semalas-malasnya kita. Jam sibuk tuh jangan sampai ketinggalan kalau di Maxim tuh. Jadi kalau pagi jam sibuk itu jam 6 sampai jam 9. Ya. Kalau sore itu jam 4 Ini- sampai jam 7. Ya. Kalau Ya. bicara perform itu, waduh bener-bener dah. Kalau bicara Maxim ini, itu performa lah bisa dibilang lah. Betul. Rating ya? Rating bisa Rating ya? performa tuh rating. Yang penting tuh RRO. RRO. Rata-rata harian itu, Rata-rata order harian. itu. Oh, itu harus ditingkatin Iya, terus ya. makanya itu jam sibuk bener harus dijaga sih. Oh, Kalau menurut gua yang dulu sering ngebit. Iya, ya kan? Oke. Nah, kalau di sini nih orderan berlimpah nih, Tum. Alhamdulillah sih kalau buat selatan nih di sekitar Gandaria aja karena prospeknya itu kalau gua lihat itu kan dia ada mall di depannya Gandaria Oke. City ada mall. Di sampingnya ada Office 8 perkantoran. Oke. Di lingkup sekitarannya juga ada kos-kosan. Di seberangnya ada tempat bisa bilang tempat hiburan lah, semacam ya kayak diskotik gitulah. Oke. Kosan dia banyak. Ini guys, kita apa namanya kedatangan tamu dari Karawang. Ya, dengan Bang siapa, Bang? Bang Rudi Lubis. Bang Rudi Lewis. Nah, Bang Rudi Lewis ini dari Karawang, guys. Jadi ke Jakarta ini memang kebenaran ada urusan keluarga. Jadi dia sekalian ngebit di sini. Nah, ngebit di sini itu dia langsung dia singgahi karena rumahnya juga dekat dengan sini. Dia ke shelternya MGC. Nah, di sini tuh dia berbaur, guys. Jadi buat teman-teman, contohnya kayak Bang Rudi ini Dari luar kota. Dari luar kota langsung itu- kan kalau ada arah selatan mampir ke Gandaria. nah gitu. Jadi silaturahmi Kita itu sambil harus sharing-sharing. dijaga ya, guys ya. Ya siap. Di sini udah dapat, Bang. Alhamdulillah. Oh. Dari hari apa di sini? Saya dari sini, ketua ya dari hari Jumat. Hari Jumat. Kebetulan dua malam saya di sini. Oh. Udah dapat berapa order? Alhamdulillah 2 hari tembus di 16 order. Wah. Walaupun baru pemula di sini ya. Gandaria ya, bukan kaleng-kaleng. Terus dari aja. Iya, guys. Bohong. Jadi baru datang udah tembus 16 orderan. 2 hari loh, 2 hari. Besok digeruduk nih shelter. Amin. Gak apa-apa ya. Mudah-mudahan buat yang lain juga berkah. Berkah. Rezeki nggak ketukar. Rezeki nggak ketukar. Ingat kawan-kawan, jangan takut berkumpul, jangan takut juga ngejauh sama jangan kalau bisa sama ngejauh. Karena Rezeki. emang orderan Nah. itu dibagi sama server ya. Dibagi sama server, bukan Betul. dibagi sama BC. Betul, Tenang aja. betul. Ya kan? Gak usah takut sama rezekinya. Kalau udah dia ngatur kalau rezeki, tenang aja. Oke. Yang penting saya mau ngasih tip buat rekan-rekan driver Maxim seluruh Sorry. Indonesia ya, Bentar, Pak. atau bahkan Nusantara. Yang terpenting akun kita sebaik mungkin kita jaga ya dari pelanggaran. Nah, itu guys. Karena dengan itu kita bisa menghasilkan orderan yang signifikan ya atau stabil ya. Iya, iya. Nah, entah itu dari jam kita mulai start, Betul. beatnya sampai akhir kita ngebitnya juga. Ya itu kita akan lihat per hari kita itu dapat berapanya gitu. Oke. Yang terpenting kita jangan sampai menolak sedikit pun dari tugas otomatis yang diberi server Maxim. Nah, guys, ini penting nih, guys. Akun kita itu sebenarnya harus dijaga dari pelanggaran. Apalagi zaman sekarang ini driver itu semakin banyak, persaingan ketat lah istilahnya. Jadi satu kesalahan aja itu fatal banget. Akun kita tuh bisa gagu, guys. Ya, jadi tolong kita jaga jangan sampai ada pelanggaran semacam kayak PO, penolakan tugas otomatis. Ya, itu jangan sampai. Betul. Soalnya apa? Karena istilahnya itu kita udah dikasih order tapi lu tolak gitu. Itu walaupun nggak sengaja ya. Kadang kita ketiduran atau apa itu, kalau kita udah dikasih tugas terus kita nggak jalanin, wah itu fatal. Iya. Fatal banget itu. Kayak Yang terpenting satu aja ya, moto kita dalam
ngebit atau dalam sistem perojolan, kita selalu bersemangat ya, jangan gampang putus asa. Karena apa? Dengan itu, insya Allah ya, rezeki akan mengalir. Tetap optimis, dengan baca bismillah kita awal kita setar, sampai dengan kita selesai, kita bisa langsung bersyukur dengan alhamdulillah. Amin. Itu Amin. aja Amin. pesan dan kesan saya, biar untuk driver-driver yang lain yang ada di Nusantara, terutama se-Jabodetabek, khususnya buat Maxim, selalu optimis ya, jangan putus asa. Itu aja. Terima Oke. kasih. Iya. Makasih Bang Dul ya. Ya. Buat kesan-kesannya yang udah singgah di MGC gitu. Jangan pernah bicara anyep, jangan pernah banyak driver Maxim nyender, jangan. Jangan. Yang penting kita tahu titik-titik yang rame nih. Oke. Seperti- Mitos itu iya, ya. berarti ya? itu udah pasti mitos. Mitos. Enggak cuma di Maxim sih, aplikator lain pun udah Betul. pasti ngunggulin. Kalau bicara pasar, mall, perkantoran, sekolahan, kampus, itu pasti udah titik-titik yang terbaik. Betul. Jangan pernah ente bilang, wah ini anyep, ini jangan. Betul. Ente berdirinya di titik mana? Jangan di makam. Ya, kalau di makam ya iyalah pasti anyep sepi, ya kan? Kita cari tempat keramaian, jangan tempat kesendirian. Saran aja sih. Ini abongnya kalau ngasih petua tuh kayak begini guys. Jadi sambil bercanda tapi kena gitu. Nah di sini tuh selalu rame guys. Makanya gue serunya di MGC tuh di sini tuh selalu ketawa ya guys. Jadi awet muda. Awet muda kita ya kan. Jadi tuh apa balik ke diri kita tuh jadi positif, jadi Ya. berposter lah. Happy nariknya, iya gak? Ya tuh kalau ke depannya nih Hah? untuk aplikator Maximnya gambarannya kayak gimana nih? Istilahnya apa istilahnya redup atau terang atau kayak gimana kalau menurut Ketum sendiri nih Kalau saya ngeliat ke depannya tuh, kayak sih mulai proses lah. proses ya? Mulai proses lah. Kayak sekarang aja udah mulai ada mau permuk. Wah, oke, Ya, oke, di notifikasi ya. tuh, Ah. ya kan. Kayak kemarin juga beberapa bulan yang lalu kemarin tuh sudah mulai ada Kaspro. Oh ya betul. Ya, E-wallet ya, e-wallet, Ah, betul. e-money-nya kita tuh, Ah. e-money-nya di Maxim tuh. Ah. Karena mungkin dari pihak Maximnya, dari kantor sendiri sudah mulai cenderung ke kayak bicara kita barang atau Betul, food, betul, ya betul. kan. Oke. Ya kan, karena bicara cash-nya aja kan itu kan di ongkirnya aja. Cuma Jadi karena nanti buat di repair pembayaran ini kadang dari pihak Maxim masih memikirkan. Karena ke depannya nih kayaknya dia nggak cuma mengandalkan dari food. oke betul. Karena dari food, dari repair yang lain juga sudah mulai kayaknya Maxim sudah proses. Oke. Mudah-mudahan ke depannya sih asal diseriusin lagi sama pihak Maxim. Amin. Oke, Ya kan? benar-benar. Jadi Maxim sendiri sebenarnya udah punya e-wallet ya guys, E-wallet. dompet Iya kan? elektronik dan dia menggunakan Kaspro. Iya. Nah ini tuh sebenarnya tuh suatu pertanda mungkin kedepannya foodnya ini bakal digencarkan. Ya kita berdoa aja guys ya. Amin. Amin, amin. Jadi kan selama ini kita cuma ngandelin baik aja, penumpang atau pantat lah ya. kita biasa bahasanya. Nah terus foodnya itu masih fiktif, Masih fiktif. banyak kan fiktif. Iya. Nah, ini sebenarnya bukan apa ya, bukan disengaja, tapi sebenarnya aplikator juga lagi mikirin, Iya. lagi ngembangin gitu. Nah, terbukti juga sekarang kantornya baru ya, Bang? Baru, alhamdulillah. Gede Sebelum kita sewa itu kalau nggak salah ya, sebelum kita kantor Maxim tuh sewa ya dari Tebet, dari yang di El Avenue tuh di Pancoran. Betul. Ya itu kalau nggak salah titik servernya itu dia ada di situ. Nah, sekarang alhamdulillah dia sudah punya sendiri. Oh, Berarti kan kedepannya dari bicara ke depannya aja kita lihat aja. terang nih. Nah, udah Yeah. terang. Maxim aja udah mulai punya kantor sendiri. Betul, Amin. betul. Dari yang awalnya dari 2018 sampai sekarang 2003 yang alhamdulillah kita kemarin udah anip kantor yang kelima tuh. Iya, Berarti benar. mereka ada keseriusan buat ke depan. Amin. Oke, ya guys. Makanya jangan putus asa, jangan takut juga. Kalau bicara buat harapan, buat tanggungan, insya Allah selama kita masih mau berjuang, kayaknya insya Allah juga Maxim udah pasti kasih peluang deh. Amin. Udah. Oke, benar. Ya. Ya guys, jadi jangan takut, bukan jangan takut sih ya. Maksudnya kita tetap ikhtiar aja usaha, Amin. istiqomah. Amin. Jadi kalau teman-teman ngerasa Jangan. nyender atau apa, itu sebenarnya kita harus introspeksi dulu mungkin ya. Balik ke kitanya. Balik ke kita dulu. Balik ke gitu. kitanya. Jadi nggak mungkin kan semuanya nyender. Ya. Buktinya masih ada yang gacor. Masih banyak. Nah, abang ini aja dari Karawang di sini aja 16 guys. Akun baru datang loh. Akun baru datang di Jakarta. 16 orderan trip, 16 trip. Iya. Gitu. Mungkin nanti saya bisa hadirin lagi, mungkin anak-anaknya lagi nggak di sini. Oke. Dari Maxim Bandung, DMC, dari Maxim
Sukabumi. Oke. Mereka iya, itu ya. next bisa siap. Oke. Mereka juga ngerasain Oke. buat di Gandaria ya. Buat bisa Mungkin kalau teman-teman Jabodetabek juga mau sharing, boleh sharing tentang ngopi-ngopi santai di Maxim, sini. kita ngopi Siap. santai Sambil ngebit bareng. sambil ngebit bareng di MGC. Nanti kita Santai. bikinin vlognya mungkin dari teman-teman sekitar MGC dulu ya nih. Mau datang ke sini nanti kita janjian aja guys ya. Kita sharing-sharing tentang Maxim, tentang komunitas, pokoknya tentang keseharian kita deh. Gitu. Ya semoga Intinya nggak belajarin sih, kita sharing. betul. Mungkin dari tiap-tiap daerah juga kan beda-beda persepsi. Betul ya. Beda-beda dari kadang acuan kantor itu kan masing-masing tuh, masing-masing dari perwakilan cabang ada acuan kantor, ada acuan nggak sama biasanya. Iya benar. Sambil Ya. sharing. Sambil sharing aja ya. Santai. Jadi nanti kalau buat ketum-ketum yang lain atau teman-teman yang lain yang mau sharing-sharing di kopi santai seperti ini, hubungin aja Ketum Dwi ya. Wah, Hubungi Ketum Dwi, mampir. mampir ke sini nanti kita bikin ya santai-santai begini aja ngobrol bareng ya. Jadi biar kita ramaikan di MGC gitu ya guys ya. Si malaria nih yang konsep baru. Maxim lintas Gandaria. Iya. Mantap tuh guys. Ya kalau bicaranya antar Maxim Gandaria City aja terlalu terfokus sama satu komunitas nanti. Iya betul. Pokoknya Karena memang seharian dari 2018 sampai sekarang yang saya rasain di Gandaria tuh ya lintas. Siapa aja mampir welcome. Siapa aja nih silakan. betul. Nggak ada pelarangan, nggak ada ini di Gandaria. Bebas. Jadi intinya tuh grup intinya tuh sebenarnya cuma 20 orang guys. Ya. Tapi di sini tuh bisa wah Banyak. buktiin sendiri deh. Iya, makanya dibilang maksudnya dari situ, wah taruna banyak. Enggak. itu yang singgah, itu yang mampir. Alhamdulillah sih nggak ada masalah. Mau tiap hari pun nggak ada masalah. Memang mau ngopi di sini nggak ada masalah. Oke. Karena di sini posisinya shelter sekarang bisa dibilang posbit lah. Iya betul. Ya kan siapa aja bebas. Atau mungkin nanti kita kunjungan ke base camp teman-teman. Siap. Itu ya. Kita bikin kopi santai kayak begini, Siap, iya. kita sharing-sharing. Iya. Biasanya emang benar sih setiap BC, setiap daerah itu Ya. mempunyai beda-beda nih. Pasti. Beda-beda. Ya, mungkin nanti bisa teman-teman juga Ya. sharing buat teman-teman yang lain lah gitu. Pokoknya jangan pelit ilmu deh gitu, ya kan? Oke tuh, mungkin ini udah pagi, udah mau azan subuh. Sementara kita udahin dulu di sini. Siap. Ini pembukaan aja buat sementara, biar kedepannya pokoknya semuanya sukses. Amin. Semuanya orderannya lancar. Amin. Gacor deh pokoknya ya. Amin. Gitu aja. Ya guys ya. Yuk. Kita undur pamit dulu di vlog kita di Kopi Santai bersama Maxim Gandaria City. Maxim Gandaria City Dan Lintas Malaria. dan Lintas Malaria bersama Tum Dwi. Nextnya kita akan mencoba menghadirkan atau kita datang Kawan-kawan yang lain. nanti. kawan-kawan yang lain, Amin. mau dari luar kota atau dari Jabodetabek. Ya kalau mau kopi santai seperti ini, Sharing. hubungin aja Tum Dwi. Nanti kita bikin seperti ini biar bisa berguna lah, bermanfaat buat teman-teman yang lain. Amin. Ya guys ya, salam dari gua, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tum Dwi, tos, yuk. Wah. Thank you. Gitu aja dari gua sementara. Salam gacor buat semuanya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata di dalam vlog gua. Gue cuma manusia biasa yang mungkin lagi belajar ya guys ya. Jadi kalau misalkan ada salah kata ya mohon ditegur dan diingatkan. Oke, I'm out. Bye.